Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zona Hukum Yusuf Amin. Teman-teman Zona Hukum, kita kemarin sudah pernah membahas salah satu daluarsa dalam pengertian hukum pidana. Nah, sekarang kita akan membahas daluarsa dalam hukum perdata. Kapan hak kamu hilang? Nah, pernah nggak kamu meminjam uang ke teman, tapi setelah beberapa tahun baru mau ditagih? Katanya sudah kadaluarsa, nggak bisa dituntut lagi. Loh, kok bisa? Inilah yang disebut daluarsa dalam pengertian hukum perdata. Di video ini saya akan jelaskan artinya dan dasar hukumnya dan cara menghitungnya, supaya kamu gak kehilangan hak begitu saja. Yuk simak video berikutnya. Teman-teman Zona Hukum, dalam hukum perdata waktu itu penting banget ya. Karena kalau kamu terlalu lama diam, hakmu bisa dianggap hilang. Jadi di video ini kita akan bahas satu, pengertian daluarsa. Yang kedua, dasar hukumnya di KUH Perdata. Yang ketiga, contoh kasus nyata. Dan yang keempat, cara menghitung pengecualiannya. Tonton sampai akhir biar kamu tahu gimana melindungi hakmu sebelum waktu itu habis. Daluarsa perdata adalah lewat waktu tertentu yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya untuk menuntut di pengadilan. Sederhananya, kalau kamu punya hak tapi tidak digunakan dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang, maka hak itu tidak bisa ditagih lagi secara hukum. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum supaya tidak ada orang ditagih utang selamanya. Nah, dasar hukum pertama yaitu ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1946 sampai 1993. Secara umum ada dua jenis daluarsa perdata. Yang pertama, daluarsa untuk memperoleh hak. Artinya, misalnya seseorang menguasai tanah selama jangka waktu tertentu, itu bisa menjadi pemilik sah. Yang kedua, teman-teman, daluarsa untuk menuntut. Nah, ini yang paling penting. Dan ini yang akan kita dalami pada kesempatan kali ini. Apa daluarsa untuk menuntut? Yaitu hak menuntut gugur setelah waktu tertentu. Menurut pasal 1967 KUH Perdata, semua tuntutan perdata hapus selama 30 tahun tanpa perlu ada alasan khusus. Tapi untuk beberapa jenis tuntutan waktunya biasanya itu lebih pendek. Misalnya ya 5 tahun untuk tagihan sewa atau bunga. Yang kedua, 2 tahun untuk gaji
atau honorarium. 1 tahun untuk penginapan dan makanan. Teman-teman zona hukum, kita ambil contoh yang paling sederhana. Semisal kamu meminjamkan uang ke temanmu pada tahun 2010 tanpa perjanjian tertulis. Selama 15 tahun kamu diam, nggak pernah nagih, nggak ada tanda-tanda pelunasan. Lalu baru kamu mau nuntut tahun 2025. Secara hukum, klaimmu bisa dianggap gugur karena daluarsa. Kenapa teman-teman? Karena kamu tidak menggunakan hak menuntut dalam waktu yang wajar. Tapi kalau temanmu pernah mengaku atau mencicil sebagian, itu bisa menghentikan jalannya waktu daluarsa. Nah, teman-teman zona hukum, bagaimana perhitungannya? Yaitu perhitungannya dimulai sejak hak itu bisa dituntut. Misalnya sejak hutang itu jatuh tempo. Beberapa hal bisa menghentikan atau menunda daluarsa seperti 1. Adanya pengakuan dari pihak yang berutang. Yang kedua, gugatan sudah diajukan di pengadilan. Yang ketiga, hubungan kekeluargaan tertentu, misalnya ya antara suami istri, orang tua atau anak, atau ya keadaan luar biasa seperti perang. Jadi jangan tunggu terlalu lama untuk menuntut hakmu. Lebih cepat kamu bertindak, lebih besar peluangmu. Jadi kesimpulannya, daluarsa perdata yaitu hak menuntut hilang karena waktu, berlaku untuk hubungan antara individu, yaitu berupa utang, sewa gaji, dan lain sebagainya. Umumnya daluarsa ini 30 tahun, tapi bisa lebih pendek tergantung jenisnya yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Yang terpenting ya, catat tanggal, simpan bukti pembayaran, dan jangan biarkan hakmu hilang karena lupa waktu. Kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa berikan kolom komentarmu biar kita lebih paham hukum dan lebih sederhana. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Yusuf Amin di channel Zona Hukum Yusuf Amin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.